Demi menggagalkan dukungan Jokowi pada Prabowo, maka Adian Napitupulu sebagai salah satu tim pemenang Ganjar mulai menyerang Jokowi dengan cara menyinggung budi baik PDIP kepada Jokowi dan keluarganya. Beredar luas dalam tulisannya, Adian mengatakan bahwa PDI Perjuangan telah begitu baik membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus, yaitu 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur DKI, dan 2 kali menjadi presiden Indonesia. Di luar itu PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang, membawa baik Gibran maupun Bobi menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi dan keluarganya memang maju melalui PDI Perjuangan. Namun sayangnya, dalam tulisannya Adian tidak menjelaskan lebih rinci lagi mengenai alasan pemilihan Jokowi dan keluarganya ketika maju mewakili PDI Perjuangan. Apakah Jokowi memang benar-benar dibantu oleh PDIP, atau PDIP memanfaatkan Jokowi agar bisa menang dalam pemilihan presiden? Untuk membuat semuanya menjadi jelas, mari kita coba undur sejenak ke tahun 2013. Kala itu beredar luas berita di media massa bahwa Megawati sesungguhnya tidak mendukung Jokowi untuk maju, mengingat kala itu Mega juga masih berkeinginan mencalonkan dirinya menjadi presiden Indonesia. Sayang keinginan Mega untuk menjadi presiden tidak didukung oleh rakyat. Terbukti hasil survei elektabilitas Mega pada saat itu hanya di kisaran angka 6% saja. Bandingkan dengan hasil survei Jokowi yang bisa meraih angka di atas 40%. Fakta sejarah memang menyakitkan. Atas desakan rakyat dan dengan pertimbangan agar PDIP bisa memenangkan pemilihan presiden, maka pada akhirnya Mega pun mengalah dan menunjuk Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden. Sekarang sudah pahamkan kenapa Jokowi ditunjuk sebagai calon presiden mewakili PDIP. Catat baik-baik di dalam pikiran masing-masing. Jokowi bukan dibantu begitu saja oleh PDIP, yang benar adalah, Mega menunjuk Jokowi karena elektabilitas Jokowi sangat tinggi dan PDIP ingin memenangkan pemilihan presiden kala itu. Demikian pula halnya yang terjadi dengan Gibran dan Bobi, mereka bukannya dibantu begitu saja oleh PDIP, melainkan dipilih karena elektabilitas mereka memang yang paling tinggi di antara calon lainnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kalian terpengaruh dengan narasi yang dibangun oleh Adian seolah-olah Jokowi adalah orang yang tidak tahu balas budi ke PDIP jika mendukung Prabowo. Adian memang sengaja membangun narasi balas budi karena Adian sadar betapa pentingnya peran Jokowi untuk memenangkan Ganjar pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Sosok Jokowi memang sangat penting untuk kemenangan PDIP, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Sebagaimana kita ketahui bersama, di era Jokowi PDIP bisa memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut, bahkan hasil pemilu 2019 membuat PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa menunjuk calon presidennya sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa jasa Jokowi untuk PDIP sangatlah besar sekali. Sayang seberapapun besarnya jasa Jokowi untuk PDIP tidak pernah diapresiasi oleh para elit PDIP dengan baik. Mereka merasa bahwa merekalah yang paling berjasa terhadap keberhasilan Jokowi. Bahkan demi mengamankan posisi, mereka diam saja ketika di depan umum Jokowi dipermalukan oleh Megawati. Dan lebih teganya lagi, mereka memutarbalikkan fakta dan menarasikan seolah-olah pendukung Jokowi ingin mengadu domba antara Jokowi dengan Megawati. Mereka benar-benar sudah dibutakan oleh kemenangan, dan mungkin memang benar apa yang dikatakan Arteria Dahlan dan FX Rudy bahwa kesombongan mereka akan dilaknat oleh Tuhan. Tuhan akan melaknat beliau. Sekarang kita coba sedikit menguliti mengenai sosok Adian Napitupulu yang begitu terkenal ketika berdebat mewakili PDIP untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa Adian Napitupulu memang sangat pandai memainkan kata-kata agar bisa meraih simpati masyarakat luas. Adian juga pandai membungkus dirinya seolah-olah dia adalah orang yang bersih dan bekerja hanya untuk kepentingan rakyat.
Namun demikian fakta sesungguhnya sangatlah mengejutkan sekali. Beberapa waktu yang lampau, beredar luas di media massa jika Adian Napitupulu sedang bersitegang dengan Erick Thohir. Kala itu tidak ada satupun media massa yang pernah mengungkapkan mengenai penyebabnya mereka bersitegang, selain berita mengenai kritikan pedas Adian kepada Erick Thohir saja. Tuhan memang maha baik, sebaik-baiknya borok ditutupi, perlahan namun pasti baunya juga akan bisa dihirup orang lain. Dalam sebuah wawancara di podcastnya Akbar Faisal baru-baru ini, Adian Napitupulu mengakui bahwa penyebab perseteruannya dengan Erick Thohir tidak lepas dari jatah komisaris yang diinginkan oleh Adian untuk teman-temannya yang belum diberikan oleh Erick Thohir. Jadi sangat jelas sekali, bahwa Adian berjuang bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan partai dan dirinya sendiri. Sungguh memalukan sekali. Ketika berjuang kamu menarasikan seolah-olah mau membela kepentingan rakyat kecil, tapi setelah berhasil menang, tanpa malu-malu kamu bersitegang untuk memperebutkan jatah jabatan. Apa orang semacam Adian yang mau kamu bilang sebagai seorang pahlawan? Ingat, politisi itu berjuang untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kepentingan rakyat merupakan bonus saja. Hanya orang pintar saja yang bisa menilai ketulusan dari seorang politisi. Kalian bebas memilih, mau jadi orang pintar, orang sok pintar, atau mau jadi orang bodoh sekalipun itu hak kalian masing-masing. Salam Bletak.